Ini saya akan mengajak kita untuk mendiskusikan upah mengikut Yesus. To receive Christ costs nothing, to follow Christ costs something, to serve Christ costs everything. Jadi ini sih sebenarnya arahnya ke sana ya. Sistematikanya 3 hal, bahwa untuk menerima Yesus nggak bayar apa-apa, mengikuti Dia ada harga yang dibayar, dan melayani Dia membayar segala-galanya. Siap ya? Oke. Bentar, tak share screen. Aku sepertinya pernah membuat share screen. Share screen ya. Kita siapkan dengan Alkitab kita di Markus 10, Markus 10 ayat 28 sampai 31. Oh, Mau dibacakan ya, Pak? ya, silakan. Markus 10 ayat 28 sampai 31. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikian firman-Nya. Amin. Oke, teks bagian ini kita akan berpijak untuk mendiskusikan upah mengikut Yesus. Ini sebenarnya saya sharing ke kehidupan saya aja, bahwa ada yang menarik tadi ya, apa yang kamu lakukan ditukar 100 kali lipat. Tapi pertanyaannya adalah apakah pernyataan Petrus ini wajar enggak? Kami ya, dia mewakili kami jamak. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya,
orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun, nih ya, sekalipun disertai apa nih? Disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Sampai di sini ya. Ya, ini sih pengalaman saya ya. Nah, pada Maret 1986 saya ditantang menjadi full timer di lembaga pelayanan mahasiswa Indonesia. Ini teman-teman saya baru buka-bukaan. Saya itu udah di LPMI cukup lama. Saya ditantang menjadi full timer, lalu timbul pertanyaan saya begini, apa untungnya dalam batin saya, ketika nah ini agak tertutup, ketika makan timbul pertanyaan gini. Jadi saya itu kalau pas makan tuh gelisah, apa itu full timer? Apa itu untungnya? Lalu saya teringat di Petrus tadi pasal 10 28 dan respon Yesus mengatakan tadi apa? Siapapun yang meninggalkan bapaknya, ibunya, saudaranya dan sebagainya tadi ditukar 100 kali lipat. Dan pada akhir zaman dia akan menerima hidup yang kekal. Itu yang membuat saya akhirnya saya mengiyakan. Saya langsung menyetujui tantangan hamba Tuhan dari LPMI itu, tapi memang prosesnya beberapa hari saya betul-betul kayak orang ngeblank ya, ngeblank. Tuhan, apa sih untungnya menjadi hamba Tuhan full timer? Apa itu LPMI? Lembaga apa itu saya nggak ngerti. Tapi karena saya gelisah, saya diingatkan Markus 10 ini. Apapun yang kamu tinggalkan, Tuhan akan menukar 100 kali lipat. Artinya, saya waktu itu menerjemahkan artinya adalah Tuhan menjamin. Karena waktu itu saya kan baru fresh graduate ya. S1 saya di Universitas 11 Maret. Saya akhirnya mengambil keputusan, ya berani. Kalau kita lihat latar belakang Petrus, Petrus itu kan sudah punya pekerjaan, penangkap ikan. Ya, waktu itu selain saya lulus S1, saya juga sudah punya pekerjaan, tapi memang apa namanya bisnis ya, bisnis kecil-kecilan. Tapi saya ketika lulus S1 itu kok ditantang ya. Memang saya waktu 86 itu saya sudah mengikut Yesus itu kurang lebih 78 sampai 86. Berarti 8 tahun ya. 6 September 78 jam 5 sore saya menerima Yesus ya. Waktu saya belum masuk perguruan tinggi. Jadi uh, ketika saya 6 tahun usia saya ikut Yesus, saya ditantang untuk menjadi apa tadi uh, hamba Tuhan full timer di lembaga pelayanan mahasiswa Indonesia. Kalau saya juga merenungkan karena teks yang diingatkan Tuhan saya itu di Markus 10 ini, Petrus kan
sudah menjadi penjala ikan. Ketika Yesus memanggil Petrus, Petrus tinggalkan katanya, tinggalkan jalamu, kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Apaan ini artinya? Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan kalau kita lihat konteksnya Petrus, Petrus itu ketika apa namanya Yesus mengatakan bahwa engkau akan kujadikan penjala manusia. Itu kisah Rasul ya, kalau nggak salah kisah Rasul itu Petrus dipakai yang spektakuler pertama kali, eh, dipakai Tuhan untuk memenangkan ya, istilahnya memenangkan, terus saya juga kurang pas ya, untuk 3.000 orang percaya Yesus karena kesaksian Petrus ya, itu di kisah Rasul. Jadi penjala ikan menjadi penjala manusia itu digenapin. Nah, setelah saya ngamal-ngamalkan ya putusan saya pergi ke Jakarta ya, itu di belajar 1 tahun di GCTC di LPMI, Great Commission Center. GCTC itu salah ketik saya salah. Nah, saya ini di Jakarta itu setahun tahun 86 ya, 86 bulan Juli kalau nggak Juni sampai Juni tahun berikutnya. Nah, dalam saya di lembaga ini, kita diwajibkan praktek ya, praktek untuk penginjilan, pemuridan. Lalu saya ditetapkan di Universitas Kristen Indonesia di Fakultas Hukum ya di Diponegoro ya, dekat dekat UI waktu itu saya ingat itu. Nah, di sana saya praktek ya, diwajibkan mencapai 16 orang sebulan. Walah, lalu saya juga selain Fakultas Hukum di mana itu di Diponegoro di UI, saya juga diberi ruang juga untuk di Fakultas Ekonomi di Cawang. Saya saya itu kok kok mikir gini, keluar masuk bawa kertas, bawa dulu namanya 4 hukum rohani ya, kok gini ya, suruh keluar masuk cari jiwa, sebulan jangkau 16 mahasiswa, diharapkan 60% DMK. DMK itu percaya Yesus ya, doa menerima Yesus. Nah, setelah beberapa hari belajar PI dan pemuritan di lembaga ini dan praktek di UGI, beberapa awal-awal ya, saya itu cepat-cepat kembali ke asrama. Saya tuh ngumpet ya, saya tuh ngumpet di, saya ingat ya, saya ngumpet di lemari ya, di belakang lemari. Saya itu kayak menyesal gitu, sedih. Dulu saya kan kuliah di Universitas 11 Maret Solo ya. Itu kan saya bukan untuk beginian, bukan untuk kayak gini. Saya tuh coba doa lagi di belakang lemari itu. Karena saya dengar suara sepatu duk 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 kontrol gitu kan di asrama. Saya tenang aja. Saya di belakang lemari itu ngumpet berdoa, tapi juga bercampur aduk ya pikiran saya. Kok gini ya Tuhan? Kok gini ya Tuhan? Saya kuliah dulu bukan untuk ginian. Lalu uh, ya ada hidup juga karena ada bagian yang ngontrol di asrama itu, suara-suara sepatu gitu kan. Tapi saya ngumpet, saya sendirian ngumpet di belakang lemari. Lalu ketika saya berdoa itu ada suara hati gini, suara hati,
kamu Lukas, dan ini kayak karismatik punya ya. Kamu Lukas, kamu alatku yang akan kupakai untuk banyak orang. Kurang lebih seperti kalimat yang tadi saya baca di Markus 10. Kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Kamu penting Lukas. Gitu. Nah, suara itu terus terngiang, teman-teman. Terngiang-ngiang. Nah, besok paginya saya bersemangat melakukan PI dan pemuritan di Fakultas Ekonomi ya, UGI Cawang. Ini mungkin sekolahnya Bu Barita ya, mungkin kuliahnya Bu Barita di Cawang ya. itu itu saya Bu. Jadi, nah ini sejarah saya sebenarnya. Akhir Desember 86, saya itu libur kan, libur 87 pulang ke Solo. Nah, ketika saya pulang ke Solo itu, tadi panggil ayah. Bapak saya bilang gini, ayah, Prayitno, dia bilang gitu, apa kamu ingin tetap jadi hamba Tuhan? Terus, kenapa Bapak tanya gitu? Apa jadi hamba Tuhan bisa kaya? Kok pertanyaan Bapak semakin serius gitu? Karena dia tanya 3 kali, saya jawab gini, mengapa Bapak tanya seperti itu? Dia langsung tunjukkan surat panggilannya, panggilan di Dinas Pendidikan Tangerang. Saya untuk zaman waktu saya dalam itu calon pegawai negeri nggak sulit. Jadi biasanya magang, ada perjanjian kontrak kerja. Saya ingat waktu itu tuh di tulisannya itu kontrak kerja sebulan 100.000 waktu itu 86. 86 100.000 itu masih udah gede. Nah di situ eh, apa suratnya ditunjukkan, ini surat, kamu cepat berangkat ke Semarang. Lalu jawaban saya apa? Ya Pak, saya tetap ingin jadi hamba Tuhan. Soal jadi kaya itu bisa kalau Tuhan mau Pak. Dan saya melihat ayah saya kecewa. Mukanya itu kebaca bahwa saya diharapkan bukan menjadi hamba Tuhan, tapi menjadi Orang pegawai kaya. negeri dan juga bisa membantu adik-adiknya yang saya memang anak nomor 2, jadi masih punya adik-adik. Dan saya mengatakan, enggak Pak, saya tetap ingin jadi hamba Tuhan. Kalau soal kaya miskin, Tuhan bisa. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya selain terus melayani pekerjaan Tuhan, amanat agung. Nah ini saya buka rahasia lagi nih. Saya harus mulai studi di beberapa sekolah teologi ya. Di antaranya yang saya ingat itu 1 tahun saya kuliah di teologi baptis. Terus saya kuliah di Abalok juga pernah di Jakarta itu, teologi karismatik. Yang ingat yang terakhir saya sempat kuliah di EPTS Filipina ya, itu tempatnya Pak Robert itu. Di Tapi teman-teman semua di Baguio itu Pak. ya di Baguio betul. Jadi ijazah saya semua yang teologi itu saya bakar Pak. Pernah ya pengalaman karena tekanan-tekanan yang serius. Ijazah semua yang berbau teologi aku bakar. Karena situasi bagi saya tidak menguntungkan waktu itu. Jadi saya nggak punya bukti-bukti. Kalau foto-foto masih ada, masih tapi kalau sertifikat bakar semua. Dan saya juga mengikuti beberapa studi di Singapura sampai sekarang saya masih kontak-kontakan dengan teman-teman dari Australia, Amerika itu masih. Saya udah lama tidak memakai bahasa Inggris, tapi lucu-lucuan aja, tapi ngobrol ya ngerti sama ngerti aja. Nah, selama 39 tahun saya full time, 39 tahun. Ini pengalaman ya. Saya tidak kecewa, saya tidak kekurangan,
100 kali lipat tadi itu dalam pengertian Tuhan cukupkan, Tuhan pelihara. Itu benar. Karena apa? Ya janji Tuhan begitu. Barang siapa karena aku dan karena Injil, meninggalkan papanya, mamanya, ibunya, dan sebagainya itu ditukar 100 kali lipat. Dan pada akhir zaman akan menerima hidup yang kekal. Itu yang mendasari saya berani seperti ini. 39 tahun Bapak Ibu Saudara saya menjadi pelayan Tuhan. Nah, saya ketika sudah dipandang mumpuni dalam konteks ini, saya itu sudah pernah diberi tugas-tugas sampai ke Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah itu Palangkaraya dan sampai desa-desa. Terus di Kalimantan saya ingat di Pontianak, Kalimantan Barat ya. Saya kerjasama dengan Pak Markus Simin ya. Waktu itu tuh ada sekolah teologi, kita melengkapi jemaatnya dan melengkapi mahasiswanya untuk bagaimana PI dan pemuritan. Bukan fokus ke organisasi, tetapi mengarah kepada bagaimana mahasiswa itu dilengkapi dengan PI dan pemuritan. Itu yang di Kalimantan saya ingat seluruh Balikpapan ya, Balikpapan, lalu Palangkaraya sampai ke pelosok-pelosok langsung tak ingat saya terakhir di mana itu di Pontianak. Jadi Bu Barita teman-teman di sana saya udah ke sana Bu, hampir 2 minggu saya di sana kalau nggak salah. Nah, kenapa saya menikmati pelayanan ini? Itu karena apa namanya? Istri saya mendukung ya. Istri saya sangat mendukung. Istri saya memahami panggilan suaminya, tapi juga akhirnya dia ikut melayani Tuhan. Apa yang terjadi, saudara, bahwa ketika saya full time melayani Tuhan itu, saya nggak takut menghadapi hidup, makan, minum, rumah, itu enggak. Karena ketika saya sudah punya 3 anak ya, kami bersyukur bahwa Tuhan menjamin ketika anak kami bisa mandiri dan sekolahnya juga lumayan ya di Jakarta itu di Atmajaya, di Bandung. Jadi sebenarnya orang yang sungguh-sungguh apa namanya menerima panggilan Tuhan dengan segala harga yang dibayar, teman-teman jangan lupa. Tadi saya mengatakan di awal, untuk menerima Kristus nggak bayar apa-apa dengan iman, untuk mengikuti Dia ada harga yang dibayar, tapi melayani Tuhan itu siap membayar segala-galanya. Bapak, kalau saya cerita tentang konsekuensi resiko harga yang dibayar itu sebenarnya mungkin Bapak Ibu belum ngalamin ya. Saya itu ngalamin dipanggil polisi, pernah apa namanya diancam beberapa kali, diperkarakan di pengadilan, pernah diancam mau dibunuh, pernah. Itu di dalam konteks ini apa ya, saya waktu itu sempat gentar juga ya. Gentar karena apa? Risikonya emang nggak main-main gitu kan. Sampai saya kadang-kadang ditelepon teman saya yang kita layani di sini namanya Pak Si ya. Itu Mas, kalau pergi harus berdua, jangan sendirian. Saya di Cirebon ini juga pernah diancam mau diperhadapkan dengan garis keras dan ini dan itu, sampai wali kotanya juga ditekan oleh kelompok itu. Akhirnya saya lari ke Bukit Doa Ungaran juga dengan istri saya, doa puasa di sana 3 hari 3 malam. Jadi resiko itu ada benar, saudara-saudara. Jadi bukan kalau
ini akan dibilang sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan. Tapi semua lewat, teman-teman, lewat ya. Saya sudah apa namanya menikmati pelayanan ini dengan segala dinamikanya, dengan segala resikonya, nyawa bisa melayang, Ibu Bapak, kalau kita di dalam konteks ini. Misi ya. Saya pernah ditantang menjadi gembala sidang beberapa kali, tapi saya bilang enggak, saya karena panggilan saya bukan di situ. Saya nggak yakin dipanggil menjadi gembala. Termasuk Pak Markus, Pak siapa itu, Barnabas Sim itu nantang saya, Pak, jadi sini dong, bantu pengembalaan. Ada satu jemaat yang anggotanya kurang seratusan kurang lebih, saya diminta dinangani di daerah Kalimantan sana. Makasih Pak, saya bilang. Jawabnya singkat saja, ketika saya pulang ke Jawa, saya nggak balik lagi. Memang keyakinan saya bukan menjadi gembala sidang atau pendeta. Saya hanya dalam konteks gereja ini melengkapi ya, melengkapi gereja. Bagaimana apa namanya bisa gereja itu bisa melakukan marturianya itu dengan dengan apa namanya sesuai dengan pengalaman saya dan pelajaran studi semua tak rumuskan dalam sebuah pelajaran ya. Dan ini pengalaman saya selama saya 39 tahun, ini yang saya ingat aja nih. Ada 2 gereja yang berdiri. Itu teman-teman, strateginya itu pakai strategi pengurutan gini. Ketika kamu survei satu daerah, didoakan dengan doa keliling, minta kepekaan, lalu juga survei tentang data ada di lingkungan situ, ada berapa masyarakatnya, pekerjaannya apa, budayanya bagaimana, lalu ada kekuatan-kekuatan yang apa di situ. Kita fokus satu daerah itu. Nah, ketika kita pergi ke satu tempat yang kita yakin Tuhan buka jalan, saya hanya fokus. Ini pengalaman ya. Dulu waktu salah satu gereja yang kita rintis itu gereja satu orang saja itu orang Nebayot ya. Itu orang Kedar. Dia kita layani dan percaya Yesus. Sudah saya fokus di situ. Fokus orang itu aja di satu kampung itu. Dan apa yang terjadi, orang itu sendiri yang bergerak. Orang itu yang memenangkan istrinya, memenangkan ibunya, memenangkan mertuanya, memenangkan orang-orang sekitar itu sampai terbentuk gereja 125-an sekarang saya lihat. Nah itu kita fokus bukan menjangkau semua bangsa. Itu memang jadikan semua bangsa muridku, itu artinya kita melihat strateginya Rasul Paulus itu kontekstualisasi. Dia ketika masuk suatu komunitas, dia cuma ingin memenangkan beberapa orang kunci. Jadi bukan memenangkan semua. Nanti siapa yang memenangkan itu, Tuhan memakai orang-orang dalam, indigenous people ya. Itu yang cukup efektif saya lakukan. Sebetulnya nggak hanya 2 gereja, banyak. Cuma yang kecil-kecil gitu tuh kami kan ada tim ya. Lalu saya juga saya ingat mungkin kalau saya catat itu 500.000 lebih ya. Saya berani menjangkau mereka melalui berbagai strategi, metode dan sarana. Salah satu murid UKI, Bu Barita, itu sekarang dia punya satu lembaga, tapi pendekatannya kontekstual pendidikan. Dia punya lembaga pendidikan yang cukup keren ya. Itu dia murid saya dari UKI itu orang kelahiran Jerman. Dia punya beban untuk Jerman. Dia mengadakan partnership dengan Jerman, menggalang pendidikan konteksnya dengan bahasa Jerman dan bekerja di Jerman. Wah itu banyak sekali jiwa-jiwa yang diberitakan Injil, namanya Yo Tobing ya, Tobing aku masih ingat itu. Kadang-kadang dia masih by phone, apa kabar Mas, ini panggil saya begitu. Ini pengalaman ini sih tadi kalimat awal ini kesaksian saya aja ya. Untuk to receive Christ cost nothing, to follow Christ cost something, to serve Christ cost everything. Siapkah kita untuk sampai ke 3 ini?
untuk melayani Dia, membayar segala-galanya. Saya ngomong gini itu kristalisasi dari pengalaman saya, bagaimana saya dikejar, diancam, didaftar, dipanggil polisi, pernah di pengadilan, diperkarakan sampai hampir semuanya lewat ya. Tapi puji Tuhan, mungkin bentuk penganiayaannya bukan penganiayaan kayak model kisah Rasul ya. Ya puji Tuhan, teman-teman, itulah upah mengikut Yesus, ikut melayani pekerjaan Tuhan dalam PI pemuritan, itu harganya mahal. Namun jangan lupa, upahnya adalah Tuhan menukar 100 kali lipat. Artinya, jangan berpikir successful theology, Tuhan memelihara. Saya puji Tuhan, anak saya semuanya mandiri, semua bisa sukses, terus hidup kami dengan istri juga dimanapun jadi berkat. Kami di sini di kebun, kami juga dengan istriku berkebun. Baru setahun kita sudah punya murid 50 lebih sekarang. Untuk bagaimana kami untuk mengadakan training-training pertanian, pemberdayaan masyarakat, sampai masyarakat tidak berdaya. Artinya menikmat ya. Walaupun ada sedikit-sedikit suara-suara sumbang nggak apa-apa. Tapi kontekstualisasi itu sebenarnya nyambung ya, bagus ya. Kita karena pemahaman kita adalah kekristenan bukanlah agama. Kita diperintahkan bukan mengkristenkan, kristenisasi bukan alkitabiah. Tetapi jadikan bangsa murid ya, itu visinya ke sana. Saya kira gitu teman-teman, bahwa upah mengikut Yesus adalah, upah melayani Dia adalah Tuhan memelihara dan Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang mengikuti Dia, dan Tuhan akan menjadikan penjala manusia. Amin. Amin, Bu Parita. Bapak berdoa untuk firman sudah. Bapa dalam surga, terima kasih untuk Engkau mengingatkan pengalaman hamba sendiri dalam konteks upah mengikuti Yesus. Di mana kehadiran Tuhan dalam setiap langkah hambamu ini sungguh-sungguh nikmat. Sungguh-sungguh membahagiakan, mendatangkan damai sejahtera. Soal tantangan, ancaman, harga yang dibayar itu lumrah. Dan puji Tuhan sampai hari ini, Tuhan tidak izinkan hamba di penjara. Atau Tuhan tidak izinkan hamba menghadapi satu ancaman nyawa. Sudah lewat Tuhan. Terima kasih. Bahkan Engkau menyatakan, dimanapun hamba berada, hamba akan menjadi terang dan garam. Sehingga banyak orang mendengar Injil secara manusiawi, mendengar Injil dengan sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang. Kami mengucap syukur ya Tuhan, ajar kami untuk melihat bahwa sebenarnya setiap orang yang mengikuti Engkau seperti Petrus dan kawan-kawan, Tuhan tidak menutup mata. Tuhan tetap memelihara. Walaupun akhirnya setiap orang hamba Tuhan beda-beda harga dibayar. Namun kami bersyukur Tuhan, dengan pengalaman ini, hamba dikuatkan bahwa sampai akhir hayat, hamba pengen mengakhiri dengan baik. Starting well and finishing well. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.